Oke, selamat malam teknisi ponsel Indonesia dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk kali ini saya akan memaparkan eh, cara-cara menggunakan aplikasi untuk membaca skematik. Tentunya kita khususkan ke skematik ponsel-ponsel yang beredar. Untuk langkah-langkah pertama dalam memahami, tentunya kita mempergunakan aplikasi ya untuk membaca ataupun untuk memperlihatkan gambar-gambar skematik. Langkah pertama yaitu dengan kita mendownload aplikasi yang bernama Foxit Reader seperti ini ya. Kita ekstrak dulu Foxit Readernya, kemudian kita klik install. Next, accept, next lagi, terus next, biarkan menginstal sampai selesai. Kita langsung finish dan langsung membuka aplikasi. Finish ya. Seperti ini ya untuk tampilan awal saat aplikasi Foxit Reader terbuka. Kita akan setting dulu untuk tema skinnya, terserah yang black, blue, orange atau purple. Nah yang blue aja. Next, kemudian next lagi dan finish. Nah kita perbesar. Di sini untuk minimalis, ini untuk memperbesar layar penuh. Kita setting dulu pada bar tools ini, custom toolbar. Ini nanti yang akan tampil pada toolbar, tidak semua harus dicentang ya. Ini tidak usah. Kemudian ini nggak usah. Preview view, next view, mark with zoom. Oke, boleh kita install. Zoom out, zoom in, rotate, left dan right. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Kita geser ke sini. Coba mana yang kurang ini? Coba kita cek lagi. Custom toolbar. Rotate-nya kemana ini? Rotate-nya belum nongol. Ya. Oh ini rotate right kan ya. Oke, kita tutup dulu. Kita buka contoh skematik. Tentunya ini kita harus punya ini skema-skema offline ini. Kita download banyak ini di Google, cari aja sendiri. Kita buka untuk contoh Redmi 5. Nah ini sudah langsung terbuka gambarnya simbol Foxit Reader. Kalaupun belum ada, ini kita settingnya begini, open with, choose another app. Jadi memilih aplikasi yang untuk membuka folder ini. Foxit Reader ya kan. Tapi always use this app to open PDF files. Jadi selalu membuka aplikasi ini dengan Foxit Reader. Nah, kita oke. Nah, seperti itu ya. Kita tutup dulu. Sebelum belajar untuk cara membaca skematik, PCB atau mainboard, kita belajar dulu rambu-rambu skematik. Kita buka. Nah,
Nama, inisial, dan nilai. Salah satu kunci untuk menjadi skema adalah mampu mengenali nama komponen. Jadi skematik itu akan mengenali nama-nama komponen pasif dan aktif yang dirangkai bentuk rangkaian. Simbol komponen memberitahu deskripsi masing-masing. Seperti itu ya. Nama dan nilai. Nilai membantu menentukan apa komponen itu. Seperti resistor, kapasitor, inductor. Tentunya pemahaman seperti ini harus kita mempelajari basic elektronika, bentuk, fisik, dan simbol-simbol beserta nilai-nilainya. Seperti ini ya. Nah, ini contohnya untuk R itu artinya berarti komponen itu sebagai resistor, C untuk kapasitor, L untuk induktor, S itu untuk saklar atau switch, D itu untuk dioda, dan sebagainya. Seperti itu ya. Karena simbol-simbol ini berarti menentukan nama komponen, simbol dan huruf-huruf ini ya. Oke, kita tutup dulu. Dan rambu skematik. Perbesar simbol-simbol yang patut diperhatikan pada skematik. Pada skematik nanti ada beberapa simbol-simbol seperti ini ya. Jalur atau line yang berbentuk menyimpang seperti ini. Pada dasarnya pada skematik handphone tidak ada yang melompat seperti ini. Jalur tidak ada dibikin melompat seperti ini. Namun perhatikan pada persimpangan ini. Jika persimpangan ini tanpa ada node atau titik bulatan, ini kan tidak ada titiknya, berarti kedua jalur ini tidak terhubung sama sekali, atau berbeda jalur. Jadi antara jalur ini dan jalur ini tidak ada hubungan kelistrikan atau tidak terhubung. Namun jika ada titiknya di tengah atau node, itu berarti terhubung secara langsung. Kemudian pada persimpangan model seperti ini secara langsung, walaupun pada kenyataannya di skematik ini tidak ada titik, namun logikanya ini tidak menyimpang, menyambung secara langsung, berarti jalur ini langsung sudah tersambung ke sini. Ini adalah simbol ground. Ground di sini artinya adalah negatif sumber satu daya atau sasis, bahasa mudahnya sasis atau grounding. Kalau di kelistrikan sudah berbeda lagi. Ground itu adalah bumi. Dan pada skematik, pada ponsel, groundnya adalah negatif. Seperti ini simbolnya. Kemudian jalur ke nama sumber daya. Jalur ke nama sumber daya. Nah, seperti ini. Ada sebuah line, jalur, kemudian ada tanda panah seperti ini. Kemudian ada penamaan Vreg strip L5. V itu sudah pasti adalah voltage ataupun sebuah tegangan positif. Nah, kemudian reg berarti itu sebuah nama sumber daya polaritas atau berkutub plus dari regulator atau penghasil tegangan yang bernama atau bagiannya adalah L5. Berarti ada sebuah regulator dengan nama sumbernya adalah L5, disimbolkan dengan Vreg L5. Kemudian Vbat berarti V voltage dari baterai, tegangan langsung terhubung ke baterai. Ada juga untuk huruf T-nya ini double dan satu saja. Ini sebenarnya tidak langsung terhubung. Ada beberapa komponen aktif yang terseri pada jalur ini seperti power MOSFET dan sebagainya. Nanti bisa dicek pada skematik. Kemudian ada sebuah simbol melingkar seperti ini. Ini adalah test point, jalur kosong. Ini fungsinya apa? Banyak. Nanti pada saat akan melakukan flashing, bisa untuk EDL dan sebagainya. Namanya test point. Untuk menggerakkan begini ya, perhatikan gambar tangan seperti ini ya, tangan. Untuk menggerakkan gambar ke kiri kanan atau atas bawah. Kemudian untuk
memperkecil area gambar, zoom in, zoom out. Nah, seperti ini. Kalau marquee zoom itu pada area, biasanya ini saja, klik, nah, langsung besar. Kembali ke tangan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi dibiasakan klik apapun pada tombol-tombol toolbar ini, fungsi-fungsinya. Kemudian ada sebuah jalur keluaran satu arah, berarti keluar, berarti di sini ada sebuah sumber, kemudian mengeluarkan entah itu tegangan, entah itu data, ataupun perintah dan sebagainya. Berarti jalur dengan fungsi keluar satu arah menyesuaikan arah panah menuju masukan, berarti menuju ke rangkaian selanjutnya, seperti ini. Jadi perhatikan arah panah, berarti dari sini ke sini. Kalaupun dua arah panahnya, berarti jalur tersebut digunakan untuk fungsi bersamaan input dan output, ke sana dan ke sini. Kemudian kalau seperti ini menandakan jalur dengan fungsi keluaran, keluar tapi masuk, itu ya. Kemudian jalur data atau digital biasanya ada simbol melingkar pada IC. Kemudian rambu-rambu skematik yang lain seperti ini ya. Beberapa jalur dengan beberapa komponen yang terhubung ke masing-masing jalur, walaupun digambarkan memotong. Nah, ada persimpangan, namun tanda node titik tadi menandakan jalur komponen yang terhubung langsung. Nah, seperti ini. Kita perbesar, klik. Nah, ini beberapa jalur keluar. Kemudian ada namanya jalur yang langsung terhubung. Perhatikan titiknya, berarti jalur ini hanya terhubung pada jalur ini. Kenapa tidak terhubung dengan jalur yang ini? Besar lagi, ini tidak ada node-nya. Node-nya di sini titiknya ya, kurang besar titiknya di sini berarti ini terhubung ke sini, tidak terhubung ke sini ya. Ini hanya terhubung ke sini. Ini hanya terhubung ke sini, seperti itu. Kemudian ini APDD 18SOC V menandakan voltage, ya tegangan, berarti nama sumber tegangan. Inisial angka sesudah abjad menunjukkan nilai tegangan. APDD 18 berarti nilai tegangan, yaitu 1,8 volt. Kemudian ada strip lagi, artinya itu terhubung atau menuju ke SOC, seperti itu. Ini simbol grounding atau negatif. Ini walaupun tidak dijadikan satu, namun logikanya ini terhubung menjadi satu ke negatif sumber. Kemudian ada arah panah masuk, berarti masukan dari suatu nama sumber tegangan, thread EMI strip PDDI, seperti itu. Kemudian kita geser lagi, AU pin O strip N, apa ini? Inisial nama sumber masukan, input, bukan suatu sumber tegangan. Nah, bukan V kan, ini bukan, nggak ada V nya yang menuju ke rangkaian IC ini. Strip dan nama inisial jenis menandakan polaritas fasa input AU, audio, berarti ini adalah sebuah sumber sinyal ataupun output sinyal audio yang masuk ke IC ini dengan fasa polaritas N atau negatif. Fasanya negatif. Itu karena untuk sinyal entah itu analog digital itu mengandung frekuensi sinyal AC atau sinyal BBM, ada fasa positif dan negatif masuk ke sini. Ada yang ditumpangkan pada DC, ada yang murni sinyal data ataupun sinyal analog ataupun frekuensi radio. Intinya N itu untuk menandakan polaritasnya yang negatif. Itu. Kemudian simbol melingkar seperti ini apa? Simbol melingkar memasukkan sejenis dengan inisial P dan N menandakan satu pasang polaritas. Nah, ini satu pasang polaritas. Ini dan ini satu pasang. Ini dan ini satu pasang.
seperti itu. Walaupun sama-sama negatif, tapi ini hanya pasangannya dengan sini. Seperti itu ya. Kemudian simbol kotak dengan tanda titik pada sudut. Nah, ini ada U tadi ada simbol IC. IC dengan nomor punggungnya 2402 karena banyak IC harus diberi identitas tersendiri-sendiri. Itu nomor punggung U2402, ada 2401 dan sebagainya. Tanda titiknya ini untuk inisial huruf nomor urutan. Biasanya ini adalah nomor 1. Seperti itu. Nanti bisa dicek pada skematiknya. Ini adalah gambar layout atau gambar posisi pada mainboard. Kemudian TP, test point. Ini pada mainboardnya ya, kalau ini pada skematiknya. Ini pada mainboard ataupun bentuk pada yang menyerupai mesin sesungguhnya. Digambarkan demikian, TP29. Nah, seperti ini ya. Untuk C, tadi itu C adalah simbol untuk kapasitor. C1547 berarti kapasitor dengan nomor punggung 1547. Kemudian C1565 kapasitor dengan nomor punggung C1565. Ngeceknya kita masuk ke bagian rangkaian atau skemanya. C1565 itu di bagian mana atau pada rangkaian apa. Nah, ini CCR ini adalah resistor. Nah, ini ya. Ini bentuk-bentuk sinyal digital dan analog. Untuk rambu skema 2 saya rasa masih sama saja ya, nah, ini sama saja. Oke. Kemudian kita masuk ke skematik sesungguhnya. Kita buka coba skema Redmi 4A lah, aja. Nah, ini ya. Ada 3 folder PDF. Klik yang pertama dulu. Ini adalah gambar skematiknya seperti ini. Dan kita minimalis, ini minimalis ya, di sini. Buka yang kedua. Ini adalah mainboard. Top dan bottom, tampak atas dan oke, kita lanjut. Ini ada tampak atas dan tampak bawah, top dan bottom. Seperti ini ya, kalau mesin ponsel. Saya beri contohnya. Nah, seperti ini ya, mesin ponsel. Ini tampak atas dan bawah. Kalau dibalik seperti ini. Di sini ada komponen-komponen yang terhubung. Ini ya. Nanti saya contohkan untuk komponen-komponen mana yang namanya resistor, kapasitor dan sebagainya. Oke. Kemudian folder yang lain tadi nomor 3. Nah, ini untuk menjelaskan deskripsi dari ponsel tersebut. Banyak di sini ya, cara untuk flashing atau bagian-bagian pada komponennya, pada mainboardnya seperti ini. Kita masuk ke folder pertama, skematik. Kita buka dulu atau kita perbesar. Nah, ini adalah U0701-B. Kenapa ada A dan B-nya? Karena adalah bagian-bagian dari kamar
IC PM8937 ini adalah inisial E. Adapun kode pada IC U700701. U simbol IC 0701, nomor punggungnya strip B, berarti dia bagian B. Coba kita ketik dulu ada berapa bagian. Bisa dengan cara select tag. Ini ya, select tag. Atau kita perbesar dulu. Nah, kita copy to clipboard, masukkan di sini, paste. Atau bisa di sini search, gambarnya teropong, paste, search. Ada berapa macam ini, ada berapa bagian nih, ada C, B, F, D, E, A. Coba yang A dulu. Kita perkecil. Nah, berarti U0701 adalah PM8937. Nah, ini ya PM8937. Posisinya pada mainboard yang mana ini? PM8937 atau U0701. Kita klik ke bagian folder kedua, find next. Kita perbesar dulu. Jadi ini di sini U0701. Nah, ini apa sih? Coba kita klik tanda panahnya, bisa menunjuk ini, tik. Ada deskripsinya. U0701 deskripsi PMIC plus audio codec. Berarti IC power management dan audio codec. Audio codec adalah kamar untuk memproses pemisahan sinyal audio analog digital. Nah, seperti itu. Kemudian diteruskan ke bagian penguat audio. Ini audio codec. Part tipe PM8937. Tipenya adalah PM8937 di sini. Kita kembali ke skematik. Cek ya. Nah, jalur-jalur ini menunjukkan nama inisial seperti ini ya. VREC L51P8. Voltage regulator L51P8. Ini ada tanda panahnya, masuk lagi ke dalam. Kemudian walaupun ini menyimpang seperti ini, bersimpangan, tapi kita lihat dulu ada node-nya enggak. Nah, node-nya titiknya di sini, berarti ini terhubung ke sini. Ini apa ini? C, kapasitor ini hanya terhubung ke sini. Kapasitor yang ini terhubung ke sini. Coba kita cari nih VREC L51P8 dari mana ini? Tool, select tag. VREC L51P8, copy to clipboard, new set lagi, geser ya, klik mouse kiri, pencet, kita geser ke kiri, kita paste, kita search, banyak VREC, kemana-mana VREC 1P8 itu. Makanya kalau terjadi kok short circuit sudah pusing karena larinya kemana-mana. Kita lihat, cari arah panah dari sumber yang keluar. Mana ini? Ini berarti dia masuk dan keluar. Ini pakai tangan, tapi ini VREC L51P8. Ini kan ada di sini ada input ataupun sebuah sumber, tanda panahnya ke luar. Berarti ini dihasilkan dari IC ini, yaitu PM8937 tadi, U0701, yaitu PMIC. Dihasilkan dari PMIC, ya kan? Nanti di sini ada apa ini, R, berarti ada resistor 0 ohm terhubung secara seri, dihasilkan pada ruang VREC L5. Pada VREC L5 sini banyak, ada VREC-nya banyak, ya berbeda-beda, yaitu pada PM8937. Nah,
ini adalah tanda pin. Jadi kalau ada IC, nanti kita belajar untuk cara membaca kaki pada IC. Ada pin-pinnya, penomoran kaki-kaki IC pada pin 21. Ini walaupun pada tipe lain ini 4A mungkin digunakan pada Vivo ataupun Oppo, pin-pin ini adalah sama semua. Pin 21 pasti adalah VREQ L5 juga. Nah, seperti itu. Jadi tidak usah bingung untuk handphone yang tidak ada skematiknya. Kita gunakan patokan dasarnya pada handphone yang berskema. Ini ya. Kita perkecil lagi, kita lihat yang lain. Nah, seperti ini. Ini simbol kapasitor, dia terhubung ke pin 147 dan pin 133. Ini tanda panahnya ke sana, berarti menghasilkan. Nah, berarti arahnya ke luar. Ini ada sebuah input masukan, masuk ke dalam. Itu kita perkecil lagi, kita lihat. Nah, ini adalah bagian pada sensor ya, ada resistor. Jadi VREQ L8 L6 ya, VREQ L6 1B8 adalah sebuah sumber VREQ L6 1B8 yang masuk, kemudian ada R di pull up R1303, nomor 1303 dan 1304. Dia masih menjadi satu sumber di sini. Nah, kemudian ini terhubung ke sensor I2C SDA. Berarti kalau ada jalur simbol panah masuk, berarti jalur ini dilalui atau menjadi input dan output. Nah, kalau di sini berarti masuk ke sana arahnya. Seperti itu ya. Dan ada induktor seperti ini, induktor. Jadi dia terpasang secara seri pada jalur WRO. Nah, ini masuk ke dalam IC U1101 pada bagian R. Nah, ini ada kapasitor, ini kopling, kemudian ada simbol grounding. Nah, coba kita balik ke layout. Nah, misalnya ini siapa ini ya? Ini U3000. Coba kita kopas dulu, kita klik. Wah, tidak bisa ya ngeblank begini ya. Nah, kita klik manual aja. U3000 ada skematik. U3000 ini apa? Kembali ke logo tangan. Oh, ini U3000 WTR 2955. Jadi tipenya adalah WTR 2955 RF analog, radio frekuensi garis miring analog. Berarti proses untuk bagian rangkaian radio frekuensi di sini dan bagian analognya di sini juga pada WTR 2955. Belum pelajari cara kerja rangkaian ya, belajar basic lagi bagaimana syarat-syarat pada bagian radio, termasuknya adalah WTR ini. Nah, ini ya WTR. Memperhatikan lagi pada area di sini, ini kapasitornya kopling ya, terseri. Artinya apa? Jalur ke sini sudah pasti
tidak ada tegangan DC. Karena tegangan DC tidak dapat mengalir ke kapasitor. Nah, ini dipelajari pada materi basic kapasitor, induktor, resistor. Artinya apa? Untuk pengukuran begini kita cek saja apa yang dapat diukur dengan multitester. Misalnya sudah pasti karena di sini ada kapasitor kopling, jalur konduktor pasif di sini tidak harus ada nilai hambatannya. Artinya tidak short, jangan sampai short circuit. Kalau short circuit daerah sini, cara pengecekannya ini ada kemungkinan logikanya kalau sebelah kiri itu mengandung short, tapi di sini ada kopling, itu sudah tidak mungkin. Berarti shortnya pada AC. Coba dicabut seperti itu. Nah, kalau kapasitor kan jelas tidak dapat diukur dengan ohmmeter atau dengan alat khusus untuk mengecek nilai kapasitor. Nah, ini adalah pada bagian bandwidth atau band pada rangkaian RF. Nah, seperti ini ya. Ini jangan sampai kita terjebak pengukuran-pengukuran. Artinya apa? Keseluruhan rangkaian RF itu yang hanya dapat diukur dengan pengukuran pasif. Itu hanya jalur tegangan dan kontrol. Nah, kalau pada rangkaian ataupun jalur impedansi, artinya jalur tersebut dilalui sinyal RF, sudah pasti pengukuran dengan ampermeter tidak akurat. Seperti ini, kita mengukur pada area ataupun L ini, sudah pasti kalau diukur pasti short, bukan berarti ini konslet. Karena ini tidak dialiri DC. Tester itu probe-nya DC, untuk check in-nya itu DC. Sudah pasti ini short. Bukan berarti ini jalur rusak, memang short. Tapi sejatinya jalur ini dilewati sinyal berfrekuensi tinggi, tidak akan short. Ini menjadi filter. Nah, seperti ini. Jadi untuk pengecekan area band ini nanti pada materi sinyal ini harus banyak kita menganalisa secara terarah, tidak langsung kita main cabut atau main ukur dulu gitu. Hasil-hasil dari searching, TX dan sebagainya. Ini ya, pada dasarnya untuk pengukuran ini pada rangkaian RF misalnya U3301 ini apa, kita klik FDR switch PA, switching berarti saklar. Saklar dalam hal ini saklar digital ya, saklar kecepatan tinggi, bukan saklar mekanik. Plus PA berarti saklar ini sistem pensaklaran dan power amplifier, penguat, yaitu dalam hal ini penguat sinyal transmit, yaitu pada jalur H ke TD dan LTE, dia menjadi satu di area sini. U3301 nah seperti ini. Pengukuran area sini kita perhatikan dulu, ground, GND berarti jalur negatif. Kalau kita ukur dengan multitester pastinya dia nilainya short. Ukur bagian bat, berarti kakinya di sini ground 11, bat dan BCC menjadi satu, berarti sumber plus 11 dan 10 itu menjadi satu. Kalau kita ukur harus ada nilai. Kalau tidak ada nilai berarti jalur tersebut putus. Kalau nilainya 0 berarti jalur tersebut short. Seperti itu yang wajib kita ukur dengan multitester, hanya bagian sumber daya, kemudian kontrolnya SDA, SDLK. Ini harus ada nilai, tapi bukan berarti ada nilai ini bagus.
perhatikan jalur input output ini masuk ke dalam komunikasi dua arah ya, kiri ke kanan. Bisa jadi arah ke sana pun terputus, namun terhubung ke IC ini tetap masih ada nilainya. Jadi realnya ini dicabut, IC-nya dicabut, baru kita ukur ada nilai enggak. Kalau tidak ada nilai, berarti jalur ini ada kemungkinan putus. Nah, kemana ini jalur ini? Misalnya SDA, kita urutkan. Ada resistor 0, kita ukur dulu, terhubung enggak? 0 ya berarti 0 ohm. Kalau 0 ohm diukur pada kedua kutub ini ada nilai 0, berarti R-nya bagus. Terus maju. Namun diukur antara kutub sini dengan ground, kok tidak ada nilai, berarti ini putus. Kemana putusnya? RF1 data, kemana? Bisa kamu klik di sini, tik, tik, berarti kemana? Jalur GPIO. GPIO itu pasti ke SOC atau CPU. U1101. U1101 apa ini? U1101. IC yang paling besar, SOC. Seperti itu ya, untuk pemahaman mengenai skematik secara sederhana. Tetap berlatih, gunakan ataupun coba-coba klik tombol-tombol ataupun macam-macam pada toolbar ini fungsinya apa, rotate, left itu untuk apa, berarti untuk memutar. Nah, seperti ini, left lagi, memutar lagi, memutar ke arah kanan, rotate right berarti memutar ke arah kiri. Nah, seperti itu. Next berarti mencari lagi, next berarti ya next berikutnya, nah berikutnya seperti itu. Oke, tampaknya itu saja untuk pemahaman sederhana mengenai skematik. Tetap pelajari, download skematik banyak di Google, cari berbagai macam skemanya, pelajari, tanyakan bila ada yang kurang dapat dipahami. Untuk mempelajari fungsi-fungsi komponen aktif dan pasif, berarti kita mempelajari basic dulu. Nah, seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.